menjelaskan pengertian audit. Auditing atau audit adalah proses pemeriksaan yang sistematis dan objektif terhadap laporan keuangan, catatan, dan aktivitas suatu organisasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku. Auditor bekerja sesuai standar, misalnya SA atau SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik yang ada di Indonesia, dan ISA, International Standard on Auditing. Nah, singkatnya, auditing ini bertujuan yang pertama untuk menilai keandalan laporan keuangan, yang kedua mendeteksi kesalahan atau kecurangan, dan ketiga memberikan keyakinan bahwa laporan disajikan secara wajar. Hasil akhir dari audit biasanya berupa opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat audit, yang dimana ada 6 manfaat. Yang pertama ada meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, yaitu audit memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua yaitu mencegah dan mendeteksi fraud. Audit membantu menemukan indikasi kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Audit operasional mengevaluasi proses bisnis untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Audit memastikan organisasi mematuhi hukum, peraturan, atau standar industri yang berlaku. Yang kelima yaitu mendukung keputusan manajemen dengan informasi yang terverifikasi. Hasil audit memberikan data dan analisis yang valid untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang keenam atau yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Audit membuat proses dan penggunaan sumber daya organisasi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 7 akan membahas tentang tahapan audit. Nah, yang pertama ada perencanaan audit, yaitu memahami bisnis dan lingkungan klien, menilai risiko salah saji material, menentukan materialitas, menyusun program audit, menentukan tim audit, dan jadwal kerja. Yang kedua yaitu pelaksanaan audit atau fieldwork atau execution, yaitu merupakan menguji efektivitas pengendalian internal, melakukan prosedur analitis, melakukan pengujian substantif seperti uji rincian, uji substantif analitis, dan selanjutnya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Yang ketiga yaitu penyelesaian pelaporan audit, yaitu menilai kembali risiko dan bukti yang diperoleh, meninjau keseluruhan laporan keuangan, diskusi dengan manajemen, menyusun laporan audit, dan memberikan opini auditor. Saya akan membacakan materi mengenai jenis-jenis audit. Yang pertama yaitu ada audit laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan atau compliance audit, yang ketiga audit operasional, dan yang terakhir yaitu audit internal. Materi selanjutnya yaitu mengenai dengan prinsip dan etika audit. Adapun prinsip dan etika audit adalah integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, kerahasiaan, serta yang terakhir yaitu skeptisisme profesional, di mana selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai risiko audit. Risiko audit terdiri dari 3 macam. Yang pertama, risiko inheren, yaitu risiko yang muncul karena kerentanan alami, akun atau aktivitas. Kemudian risiko pengendalian, yaitu risiko yang muncul karena kegagalan internal perusahaan. Dan yang terakhir, risiko deteksi, yaitu risiko yang muncul karena auditor tidak menemukan salah saji material. Selanjutnya, opini auditor. Opini auditor adalah kesimpulan akhir dari proses audit, terdiri dari 4 macam opini. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, lalu wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Saya akan menjelaskan tentang surat-surat atau dokumen komunikasi dalam praktik audit, di mana sebelum audit terdapat 3 surat, yaitu surat penawaran jasa atau proposal audit, surat perikatan audit, lalu yang terakhir yaitu surat permintaan konfirmasi kepada auditor sebelumnya jika terdapat pergantian auditor. Saat audit berlangsung, itu juga terdapat 4 surat, di mana yang pertama yaitu surat konfirmasi, lalu yang kedua manajemen representation letter interim, lalu surat permintaan data atau permintaan keterangan, lalu yang terakhir yaitu ada manajemen letter points MLP temuan sementara. Lalu ada surat sesudah audit, ada 4 juga, yaitu yang pertama manajemen representation letter, lalu laporan audit, yang ketiga manajemen letter, dan terakhir surat perikatan tambahan jika ada. Sekian dari saya, terima kasih.